Pemirsa, berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan pesugihan karena terpaksa. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anggun. Selamat malam Mbak Anggun. Malam. Apa aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Saya diikutin sama seseorang. Anda sekolah, kuliah, bekerja, Enggak. di rumah saya aja? Di rumah aja. Di rumah aja. Dan Anda diikuti oleh seseorang? Seseorang atau... Saya nggak ngeliat ada yang ngikutin tadi. Makhluk. Oh, makhluk gaib ya? Iya. Oh, bukan seseorang dong itu. Gimana ceritanya makhluk gaib bisa mengikuti Anda, Mbak Anggun? Jadi saya ke kuburan. Mhm. Terus saya mau punya teman dan pengen punya uang. Saya dimusuhin. Kira ada yang bapak-bapak datengin saya. Masih ini. Sebentar, jangan dikeluarin dulu, nggak apa-apa, nanti disimpan aja. Tapi kamu dikasih benda lah pokoknya ya. Sama Benda. bapak itu. Dan semenjak ada itu dia ngikutin saya mulu. Awalnya kamu datang ke kuburan tuh buat apa ya? Ada yang ngasih tahu teman, Mhm. kamu datang ke situ aja. Itu Untuk? untuk Mencari teman, balas dendam, Iya. marah, kesel, curhat, atau apa dia sebenarnya? balas dendam ke teman karena teman aku benci banget sama aku, dimusuhin karena aku orang nggak punya gitu. Kamu pengen mereka celaka gitu? Enggak, pengen nemenin aku aja. Oh, supaya mereka yang musuhi kamu berubah jadi nemenin kamu. Itu kan hasutan temanku itu. Kamu jadi datang ke kuburan. Di sana ketemu dengan bapak-bapak. Iya, Lalu kamu minta apa ke bapak-bapak itu? saya minta teman saya pengen ke saya lagi. Lalu kamu dikasih benda itu yang Iya. kamu simpan di kantong. Hmm. Lalu kemudian setelah punya benda itu, benar nggak teman-teman kamu jadi berbalik? Enggak, tapi malah ada yang ngikutin. Sosok yang mengikuti itu seperti apa, Mbak Anggun? Seperti makhluk tinggi, besar, berwarna hijau. Macam buto hijau. Dan ya gemuk gitu. Sampai sekarang masih ngikutin. Ah iya, belum ada setahun, hampir 7 bulanan. Kamu pernah ngelihat langsung sosoknya? Dia sering nampakin diri. Pernah komunikasi dengan makhluk itu? Iya, dia kayak suka ke aku gitu. Hah? Kak, suka ke kamu? Suka. Dia ngikutin terus. Aku sampai nangis sendiri, tiba-tiba marah sendiri. Aduh, udah hancur lah semuanya. Pernah mengganggu kamu nggak atau dia diem aja Dia ngikutin? nampakin doang untungnya. Hanya nampakin sosok. Yang melihat kamu atau teman-teman kamu juga Aku. ngelihat? Teman-teman lain nggak ada yang ngelihat? Nggak ada. Tapi kamu merasa terganggu karena kehadiran dia? Iya, aku terganggu banget. Aku jadi marah-marah sendiri, nangis sendiri, tawa sendiri lah. Gimana? Ketawa sendiri, marah sendiri, tiba-tiba nangis. Tanpa sebab? Ya. Bisa gitu ya? Kebayang tau gak sih? Kamu bisa begitu setiap hari itu kamu kayak gitu. Kadang setiap hari, kadang tertunda-tunda Walaupun gitu. ada temen kamu bisa begitu juga. Iya, kadang. Jadi sebenarnya waktu pertama kali dikasih bapak-bapak itu, benda yang kamu pegang sekarang, yang untuk ngebalikin atau membuat teman-teman kamu suka sama kamu, itu nggak ada fungsinya dong Nggak ya? ada, kira aku bakal berfungsi. Tapi kenapa masih disimpan? Masih dipegang? Kalau dibuang, dia bakal marah. Kok taunya? Dari sikap dia, pernah aku pengen buang. Terus? Pernah aku sempat buang ke tong sampah. Itu dia kayak nakut-nakutin aku terus, nampakin diri terus. Dari hari pertama kamu pegang benda itu, sosok itu ngikutin kamu? Itu udah mulai terasa risih, ada suara-suara aneh. Setelah beberapa lama kamu pegang benda itu? Iya.
Oke. Kalau sosok itu lagi datang, kamu tiba-tiba bisa ngerasain? Dia kayak jatuhin benda. Jatuhin benda sesuatu punya aku gitu. Apa aja yang biasanya Kayak- dilakuin sama makhluk itu kalau lagi mau nunjukin eksistensinya? Kaca, Hah? terus botol minumku dijatuhin. Piring yang ada di kamarku tuh dijatuhin. Jadi tuh tandanya ada dia. Kalau dia udah hadir, apa yang kamu lakuin? Aku udah nggak sadar diri, kadang suka tiba-tiba aku tahu sendiri. Baik. Tujuan kamu malam ini datang ke sini untuk apa? Aku pengen ngelepas dia. Lepas dari makhluk itu. Iya. Oke. Pasti nggak enak banget ya kalau Iya, gitu. kamu ada nggak berasa badan-badan kamu gitu yang tersakiti atau apa gitu? Selain kamu cuman ketawa-ketawa sendiri gitu. Kadang aku suka marah-marah sendiri, jadi aku mukulin apa tahu. Tiba-tiba barangku udah hancur, jadi Oh, tapi nggak mukulin diri kamu sendiri atau melukai orang lain gitu? enggak. Udah luka-luka dan sakit tuh. Iya, Badan paling sendiri. memar. Sekarang tapi nggak memar kan? Nggak ada. Baik. Kamu akan kami ajak untuk ketemu dengan sahabat kami. Kamu ceritain semuanya secara gamblang, secara jujur. Mudah-mudahan kamu bisa dapat solusi dari permasalahan kamu ya, Anggun ya. Kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anggun, mendiami rumah bernomor 45, terlahir tanggal 28 Mei 1998. Sosok yang memiliki karakter kuat, namun kerap dilanda perasaan bingung dan cemas. Dia mudah marah dan sedih tanpa alasan. Saya merasakan kekuatan yang besar yang menggenggam jiwa Anggun. Dan dia terjebak dalam perjanjian gaib demi kekayaan. Ketika saya melihat Anggun, saya mencium aroma bau yang sangat anyir sekali, seperti buto ijo. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Malam, Selamat Roy. malam, Kak Ratu Meta. Malam, Roy. Selamat malam, Bayu. Dan antisipan hari. Ya. Mbak Anggun. Lahir tanggal 28 bulan 5 1998 dan nomor rumah 45. Iya. Anggun ini datang ke sebuah kuburan karena waktu itu dibenci oleh teman-temannya dengan maksud bisa mendapatkan sesuatu supaya teman-temannya kembali suka. Datang seorang bapak-bapak memberikan sesuatu ke kamu dan sekarang justru teman-temannya nggak berbalik suka sama kamu, tapi ada sosok hijau besar yang ngikutin dan mengganggu kamu sampai sekarang. Sosok hijau besar yang mengikuti kamu sampai sekarang. Bisa dikatakan ini legenda apa urban legend Buto Ijo kah? Iya. Oh ya? Sorry. Masih ada ya di Indo Di sini di ya. sini. Kamu masih Gini, well anyway, logika saya di sini kan di Jakarta ya, itu semuanya udah dibangun gedung-gedung besar dan ada apartemen, ada apa, semua ada jalan tol segala macam padat semuanya nggak Saya jarang nemuin pohon-pohon pisang yang gede-gede sekarang kecuali di Bali atau di tempat-tempat yang lain Kampung ya. lah ya. Daerah-daerah kayak masih Banten apa segala macam. Pinggiran lah. Anggun ini aku mau nanya nih, ininya ini terdeteksinya di mana gitu? Jakarta atau luar daerah? Di kampung halaman. Di mana Oke, tuh? ya pantas lah ya. di luar Jawa. Ya, oke lah, Ya. saya bisa nerima itu. Karena memang populasi di
makhluk halus yang serem-serem kayak golongan-golongan buto hijau di Jakarta itu udah kalah dengan tingginya apartemen-apartemen yang dibangun semuanya. Jadi tidak ada lahan khusus untuk yang gelap, gulita semua. Lihat aja kalau Jakarta malam sekarang terang kan, kedap-kedip semua. Iya. Iya. Saya mau tanya deh Mbak Anggun, waktu pertama kali kamu datang ke kuburan, itu kan karena dihina sama teman-teman kamu soal kondisi ekonomi. Betul ya? Iya. Makanya kamu ke kuburan, lalu niatnya untuk buat teman-teman kamu suka. Iya. Artinya supaya teman-teman kamu suka, kamu berharap secara ekonomi berubah. Iya. Dari nggak punya jadi punya. Iya. Jadi orang kaya. Iya. Berarti pesugihan dong ya? Ya, sih bilang gitulah. Umur kamu 20 tahun kan ya? Bye. Iya. Did you remember? Orang-orang yang tidak pernah kita duga biasanya melakukan hal-hal yang crazy. Iya, iya bener. Ini nggak nyangka ya, sosoknya masih muda, umurnya 20 tahun. Saya rasa dia punya, nggak tahu deh. Saya udah punya trauma sendiri. Orang yang diam bagikan danau yang tenang. Apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu ya. Iya kayaknya sih dia lebih dalam nih. Saya tidak seuzon. Saya tidak menghakimi, menyudutkan atau apapun. Cuma saya Prediksi. menyamakan rata, mengeneralisasikan kok yang gue ketemuin kok semuanya diem, datar, tapi kok gitu. Iya. Ada yang makan cicak cat gitu, tapi tanpa ada rasa Iya. gitu. Nggak ada sungkan-sungkan, Iya. makan kecoa lah. Tapi memang makan seperti itu macem-macem. sih biasanya, betul kata Ya kamu. kan? Ran. Bentuknya nggak kelihatan. Iya, Ya? betul. Kayak ya gitu. Menurut aku jadi kita we have to be careful, you know. Iya sih. Ini sosok buto hijau itu membantu kamu secara perekonomian nggak? Artinya kamu jadi dapat uang atau mungkin ada teman-teman yang ngasih kerjaan ke kamu? Enggak sama sekali. Malah bikin aku hancur dia. Hancurnya gimana tuh? Ya makin aku di depan orang suka tawa sendiri, marah-marah sendiri. Jadi aku dikatain kayak Kasihan loh dia stres marah-marah gitu. sendiri, stres. Kebayang ya. Kebayang banget. Itu pasti tuh buto hijaunya kurang ajar. Tapi selain itu di rumah atau di lingkungan kamu tahu kan, si itu udah gila nih Anggun gitu kan. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang seperti itu juga, dia Jahat. nggak pasti. Anggun, kamu sekarang tinggal di mana? Apa dia? Jakarta. Oke. Nggak bisa pindah kosan atau pindah ke apartemen. Pernah aku coba, tapi dia tetap ngikutin dan aku balik lagi aja ke situ. Pernah aku nyewa apartemen. Nah sekarang kamu nyewa apartemen? Enggak, udah pindah Pernah, lagi. Udah pernah. pindah nyoba ya? lagi. Kenapa Roy kamu minta atau nanya dia bisa pindah atau enggak? Saya ingin dia mengelabui sosok-sosok makhluk halus dengan berpindahnya tempat random. Barang-barang bekas yang ada di rumahnya yang lama tinggalin juga, lalu move on ke tempat yang baru, beli sesuatu yang baru gitu, kayak apa sih, kayak keranjang baju semua yang udah nggak pakai buangin sana, tinggalin sana. Sekarang kamu lihat sosok ini masih ngikutin Anggun ini Roy? Masih bangun ngekos atau rumah sendiri? Aku rumah sendiri. Oke. Sangat susah sekali untuk pindah. Atau either dia ke apartemen. Pindah. Waktu itu pernah nyoba, Pernah. balik lagi kenapa? Karena kira aku bakalan pergi, Ternyata? enggak. Masih ngikutin. Apa karena benda itu masih kamu simpen kali? Iya, Jadi dia ngikutin. iya. Dia masih ada jimat yang disimpan Roy, dikasih Iya. sama orang yang dia Bener. temui di kuburan. Benar banget. Jimat-jimat itu membuat Mm-mm. dia dipip gitu. Dia penasaran. Oh oke. Pernah ya Iya, tapi rasanya nggak gitu. kerasa. kayak ketindian, sleep paralysis atau arap-arap gitu atau Kayak you know. Ditibanin gitu. Bisa sadar atau lagi tidur atau gimana? Tidur, lagi tidur. Kalau Berarti misalnya rep-rep bener. Apa Rep-rep bener. Itu Itu- sering? Enggak, paling seminggu
sekali lah. Oh berarti itu sering dong. Kalau Itu seminggu kalau sekali kayak itu gitu sering. tuh rasanya bukan, maksudnya itu seperti manusia biasa atau beda sih Roy kalau di sistem gue orang. Iya, banyak. Sebenarnya genderuwo, buto ijo itu sejenis gitu loh, kayak genrenya sama gitu. Tapi beda bentuk. Kalau genderuwo kan banyak bulunya. Kalau buto ijo tuh kayak gemuk, gede, dan memangsa anak-anak kecil atau anak gadis perawan. Mungkin nggak sih makhluk ini pergi dari Anggun? Masih bisa nggak? Kalau dia nggak harus pindah gitu, gimana caranya supaya Masih dia lepas? bisa sih kos-kosan gitu. Oh, Mungkin menurut Roy kamu lebih harus lebih pindah. Lebih bagus kamu pindah dari tempat Dan ini. plus saya pengen banget ya, pas sudah pindahnya itu cahaya mataharinya banyakan di rumah kamu yang sekarang nih ya. Yang aku lihat tadi kan saya lihat nomor rumahnya. Saya lihat kok kamar kamu tutup jendela, tidak ada angin sama sekali. bener? Iya. Itu nggak boleh. 47 ya. Mesti ada 47. kayak lightingnya. Ya. 47 ya nomornya ya? Rumah 47 tadi ya. Ada nomor rumahnya juga tadi kan. Saya nggak mau kamu apa namanya apa namanya kok Berfantasi, halusinasi. ya, terjebak. Oh, Lihat aja matanya penuh dengan kecemasan. Kasihan iya sebenarnya. nggak enak ya hidup kayak gitu ya. Nggak enak lah pasti. Kamu punya Dihantui. pasangan nggak tapi? Nggak berani. Pacar kamu pernah punya pacar tapi? Pernah. Pacar kamu nggak berani? Nggak berani, takut. Karena kamu suka ketawa dan marah-marah sendiri? Iya. Kamu mau lihat jimatnya nggak, Roy? Jadi Boleh. bawa jimat. Coba boleh dibuka jimatnya maksud saya. Semacam kayak Tujuhnya ada rambutnya gini. Serem ya. Saya pikir Buto Ijo tuh cerita dongeng. Timun Suri dan Buto Ijo bukan? Iya, mungkin ya kayaknya. Tapi ternyata emang ada sosoknya. Apa ini kali makhluknya tiba-tiba berubah gitu. Iya tuh Rupanya jin apa seperti sih? ini. Ini jin sebenarnya. Sebenarnya ini sosok jin, bukan golongan hantu. Kalau golongan hantu doang mah cuma arwah penasaran, arwah korban kecelakaan gitu-gitu doang. Tapi kalau ini udah masuknya jin yang gede banget. Ada istilah-istilahnya, ada alam asura, yaksa, kayak gitu. Apa itu? tanah. Ih, tanah kuburan ya? Iya. Nah, kamu dapat dari mana? Aduh, paling ngeri gue kalau Bang tanah bapak itu kuburan. yang ngasih ke aku. Kok kamu berani sih, Dek, bawa kayak gitu? Karena aku pengen temen-temen aku balik semua. Ya nggak gitulah ya caranya ya Dek. Mestinya kamu harus lebih ini apa namanya, berteman dengan orang yang tepat. tepat. Buto Ijo nih, Aduh, udah mirip belum? serem Tapi banget ya. bukan satu ini aja yang aku bawa. Hah? Kalau bapak itu kasih aku 2. Ada lagi yang lain. Satu lagi benar. Kok kamu gak ada takut-takutnya? Gue aja takut ya. Boleh diambil, Rob. Of course, yeah. Silakan. Here's the red one. Well, I love my painting. Gila ya, gue juga gambar banget ya. Gila parah. Ini tapi dia makan darah atau enggak? Iya, ini barusan Hisap. hisap darah. Siap darah. Iya. Itu kenapa Aku bawa kaget. ayam? Gue Ini ayam. gue Hidup? kaget. Gue Kamu kenapa kaget. bawa ayam? Jimat yang dikasihnya. Kaget gue. Ini jadi dikasih sama bapak-bapak itu tanah kuburan sama ayam. Sama ini. Ayam ini kamu pelihara selama ini. Iya. Buat apa? Buat yang aku cerita itu. Tujuan yang sama. Iya. Supaya teman-teman kamu jadi suka sama kamu, supaya kamu jadi secara uang jadi banyak gitu. Jadi banyak uang. Pesugihannya pakai ini. Kamu percaya? Aduh, gue kayak mau itu gak sih? Percaya. Oh, Bu,
Mbak Anggun. Saya pernah nanya satu-satu. Jangan terburu-buru ya Mbak Anggun. Jangan salah mengambil langkah, takutnya kamu celaka. Kamu lagi dirasukin ini nih. Saya lagi melukisnya tuh kayaknya tenaga saya didorong-dorong. Kenapa, Roy? Tangan saya tuh kayak didorong sama makhluk halus ini. Tunggu sebentar. Ini dia komunikasi sama si makhluk itu ya? Iya. Dia suka sama Hah? Takut. suka. Suka. Suka sama aku? Oh iya bener. Meta ini juga bisa loh. Manggil Dan- makhluk gaib itu dia juga bisa loh. Dan dia Tunjukin Meta. mau megang, Enggak. mau deket. Hah? Mau deket. Enggak. Met, Enggak gitu juga. kamu ngeliatnya gimana? Ini bisa selesai nggak kalau dia udah mendekat? Nggak usah ngikutin dan mengganggu, apalagi sampai ngikutin pulang. Nggak, lu gak usah ngedeketin gue deh. Gak usah.